jadwal pendaftaran CPNS. Jadwal, ya. Jadinya kapan nih Bapak nih? Jadi kami masih berharap tes itu pendaftarannya bisa dimulai akhir bulan ini. Ya. Kami masih ngotot Iya. untuk akhir bulan ini. Karena apa? Karena dengan adanya COVID itu jadwal waktunya menjadi panjang. Tahapannya maksudnya Bapak ya? Jadwal waktunya. Jadwalnya. Jadi kalau biasanya 5 sesi sehari itu bisa, Oh, pelaksanaannya. sekarang ini karena berkerumun tidak boleh, apalagi dengan prokes yang sangat ketat, ini maksimal jadi 3 sesi. Nah, sehingga waktunya panjang. Kalau ini mundur lagi, khawatir saya akan melebihi akhir tahun anggaran, dan itu akan merepotkan semuanya karena penanggung-jawaban anggaran jadi kacau ya. Jadi kami berharap ini tetap bisa akhir Juni, sehingga prosesi seleksi ini bisa paling tidak Desember lah sudah selesai gitu. Jadi kami masih ngotot nih. Bapak berharap ke siapa nih? Bukannya Bapak penentunya nih? Nah, sebetulnya banyak formasi jabatan dari instansi yang sudah siap ya. Yang Pusat dan daerah. Oh, iya. Tapi karena COVID ini banyak yang minta revisi. Gitu kan, jadi banyak minta revisi. Pak, kita nggak punya uang untuk formasi sebesar itu seperti yang tadinya kami usulkan, boleh nggak direvisi? Yang direvisi, nah itu perlu waktu lagi gitu ya. Atau mereka kesulitan untuk berkoordinasi di daerahnya karena meledaknya COVID di daerah. Nah, ini kan dari Anggarannya terserap di situ. enggak, artinya anggarannya masih ada. Cuman Iya. untuk melakukan koordinasi dengan instansi-instansi di daerah yang lain, Iya. itu mereka terkendala karena nggak bisa gitu. Nah, itu juga mereka minta jadwal waktu yang mundur. Atau sudah diusulkan, sudah jadi, mereka minta perubahan revisi. Nah, ini yang bikin lama gitu, karena satu-satu harus di Tanggal 30 kan tinggal beberapa hari lagi Pak. ya. Kalau toh molor lagi, kira-kira deadline-nya itu kapan nih Pak? Saya masih berharap itu Ya. tanggal 30, karena kalau kita hitung jumlah instansinya, Ya. sebetulnya tidak terlalu banyak yang sisa yang minta revisi ini. Yang lainnya udah siap. Nah, tentu kita harus konsisten dong. Kalau instansi yang sudah siap, ya kenapa nggak duluan? Karena sebetulnya serentak atau tidak serentak, masing-masing punya konsekuensi. Ya. Kalau kita mau serentak, berarti nunggu semuanya beres, takutnya tahun anggaran akan terlewati. Kalau tidak serentak, ini kan ada instansi yang ketinggalan. Nah, kalau yang lain, kalau pesertanya sudah mendaftar ke katakanlah Kota Sorong dan Kabupaten Sorong, nah ini yang berdekatan ya. Iya. Banyak tuh di daerah lain di Indonesia kan banyak seperti itu. Iya. Kota Semarang, Kabupaten Semarang. Iya. Ini Kota Semarang belum buka, Kabupaten Iya. Semarang udah. Ini kan pesertanya akan ke sana semua. Sehingga yang kotanya yang tertinggal tadi akan kehilangan peserta gitu. Nah, itu konsekuensi gitu ya. Apalagi yang P3 Pak ya, karena terbuka Iya, bisa iya. daftar Karena kan kemana-mana. mereka panik nih, iya kalau buka, kalau enggak, Iya. itu kan mereka nggak jelas juga kan, karena ketidakpastian itu kan mereka akan cari selamat pesertanya. Udahlah, daftar yang ada dulu deh, yang pasti. Nah, itu akan mengakibatkan yang terlambat ini kehilangan peserta. Jadi akan banyak formasi mereka yang kosong nanti. Nah, tapi itu resiko ya. Nah, jadi nanti pada tanggal 30 itu kita akan putuskan go atau enggak. Tapi saya sih berharap ini go. Kalau diambil dua pilihan tadi sama-sama ada risikonya Pak. Risikonya yang terbesar yang mana ini? Nunggu Ya. bareng atau ditinggal aja? Kalau nunggu bareng itu akan merepotkan semua ya. Karena ini akan mundur sehingga banyak instansi terutama daerah yang akan kesulitan mempertanggungjawabkan anggarannya karena jadwal waktunya lewat tahun. Nah, ini merepotkan gitu loh. Ini kami udah sampaikan ini ke teman-teman Menpan, ini harus konsisten kita gitu ya. Jadi kalaupun misalnya tanggal 30 masih ada instansi yang belum selesai, ya I love you but I cannot wait you. Gitu kan, jadi ya terpaksa ditinggal gitu. Nah, tadi teman-teman Bapak Ibu semuanya sudah menyaksikan cuplikan video ya dari Ketua BKN. Jadi cuplikan video tersebut adalah podcast ya yang dihimpun dari cpnn.com
ya. Nah, jadi di podcast tersebut sudah tergambar jelas ya mengenai jadwal dari CPNS maupun P3K. Nah, jadi ternyata BKN itu menginginkan bahwa jadwal pelaksanaan itu dimulai akhir tahun ini atau tepatnya yaitu tanggal 30 Juni. Nah, itu keinginan dari ketua BKN yang ada di video tadi ya. Nah, di sini ya, ini gambar yang saya tampilkan ini ya. Coba teman-teman Bapak Ibu semuanya lihat di Instagram dari BKN. Di situ postingan terbaru ya, ada di posting mengenai gambar seperti ini. Nah, di sini masih ada gambar berupa puzzle ya yang masih belum tersusun dengan rapi ya, masih belum jelas ini gambar apa. Mungkin sebagian teman-teman sudah ada bisa yang menebaknya. Nah, jadi puzzle ini nanti akan tersusun jelas itu tanggal 29 Juni 2021. Nah, ini nanti akan ada pengumuman sangat penting. Nah, ini saya perkirakan ini adalah mengenai tentang ASN, yaitu pendaftaran maupun pengumuman jadwal dari CPNS dan P3K. Nah, jadi untuk pengumuman ini nanti teman-teman bisa saksikan di live YouTube-nya BKN Go ID. Nah, jadi selalu pantau terus dari Instagram BKN ya, karena nanti tanggal 29 akan ada pengumuman penting mengenai jadwal dari tes CPNS dan P3K. Oke, kalau begitu kita lanjut ke info selanjutnya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Nah, ini ada info resmi juga ya dari BKN, yaitu dari PLT Kepala Biro Humas BKN ya, pendaftaran resmi CPNS diumumkan 29 Juni 2021. Nah, ini yang saya sebutkan tadi ya, 29 Juni live di YouTube BKN. Teka-teki kapan pendaftaran CPNS 2021 dibuka akhirnya akan terjawab dalam waktu dekat. Oke, pelaksana tugas Kepala Biro Humas Hukum dan Kerjasama BKN, Parjono, mengatakan BKN akan segera mengumumkan kapan waktu pendaftaran seleksi CPNS 2021 secara resmi dibuka pada 29 Juni 2021. Nah, ini yang disampaikan beliau. Nanti tanggal 29 Juni siang kami akan mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan kapan pembukaan CPNS. Nah, jadi nanti pada tanggal 29 itu belum pembukaan ya, belum pembukaan. Artinya adalah tanggal 29 itu hanya penyampaian jadwal dari pendaftaran CPNS maupun P3K. Nah, di situ nanti disampaikan. Jadi tanggal 29 itu adalah mengumumkan kapan jadwalnya. Tanggal 29 itu bisa saja nanti tanggal 30 Juni sesuai dengan yang dikatakan dari Ketua BKN tadi dalam podcastnya, bahwa beliau menginginkan 30 Juni untuk pelaksanaan CPNS dan P3K. Oke, untuk portalnya ya, bisa teman-teman Bapak Ibu semuanya lihat di sini. Ingat ya, pendaftaran CPNS 2021 dilakukan secara online melalui portal resmi Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara, yaitu ini portalnya sscasn.bkn.go.id. Nah, nanti di portal ini akan ada pilihan baik itu CPNS dan P3K. Nah, jadi teman-teman Bapak Ibu semuanya silakan pilih mau ikut yang PNS atau P3K ya. Jadi portal ini untuk merangkup dari kedua ASN tersebut, yaitu CPNS dan P3K di portal ini. Jadi satu portal ya teman-teman Bapak Ibu semuanya. Oke, itu tadi pengumuman resmi dari BKN ya. Teman-teman Bapak Ibu semuanya sudah melihat di podcast tadi bahwa sudah
sudah banyak terlihat jelas bahwa seleksi CPNS dan P3K ini akan segera terlaksana. Ya, jadi sesuai dengan yang dikatakan dari Ketua BKN tadi, ya kalau seandainya molor, yaitu akan membuat kacau, ya akan membuat kacau dari ya semuanya akan berantakan, tidak sesuai dengan rencana sebelumnya. Jadi Kepala BKN mengupayakan, menginginkan, mengharapkan supaya seleksi ini terlaksana pada 30 Juni 2021. Baiklah teman-teman, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan menjadi semangat bagi teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk mempersiapkan segala sesuatunya ya. Terutama adalah belajar dan belajar. Baiklah teman-teman Bapak Ibu semuanya, kami mohon dukungan dari teman-teman Bapak Ibu semuanya untuk like, subscribe channel ini supaya terus berkembang, memberikan informasi terupdate ya, terbaru terkait dengan CPNS dan P3K. Baiklah, kalau begitu teman-teman Bapak Ibu semuanya, saya akhiri. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.